Setelah 3 kali diperiksa, Nadiem Makarim ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi pengadaan laptop. Proyek bernilai fantastis ini diduga merugikan negara hingga 1,98 triliun rupiah. Peran Nadiem jadi inti penyelidikan karena diduga Nadiem merencanakan pengadaan laptop bahkan sebelum dirinya dilantik sebagai Mendikbudristek pada Oktober 2019. Untuk membahas hal ini kita sudah terhubung dengan Zainur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi PUKAT Universitas Gadjah Mada. Selamat malam, Mas Zainur. Halo Mbak Friska, malam. Selamat malam. Saya mau tahu kalau yang Mas Zainur lihat celah korupsinya itu di mananya ya? Ya, ini yang disasar oleh Kejaksaan Agung sepertinya adalah pengaturan tender, Mbak Friska. Jadi NAM ini diduga sudah bertemu terlebih dahulu dengan pihak Google, kemudian ada kesepakatan, kemudian NAM ini dituduh ya mengatur para bawahannya, antara lain di situ ada Dirjen PAUD, ada Kepala Badan Litbang, dan juga bawahan-bawahan lainnya untuk pengadaan telekomunikasi ini, TIK ini menggunakan produk tertentu, ya ini adalah produk Chromebook. Oke. Sehingga sepertinya pihak kejaksaan menggunakan perbuatan melawan hukum Nadiem ini bertentangan dengan apa namanya perpres pengadaan barang dan jasa maupun petunjuk teknis untuk dana alokasi khusus fisik, Mbak Friska. Nah kalau ini Mas Zainur lihatnya pelanggaran administratif atau PMH, perbuatan melawan hukum? Ini memang perbuatan melawan hukum, tetapi apakah perbuatan melawan hukum ini bersifat administratif atau pidana? Kita lihat di dalam pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu kan ada unsur-unsur yang lain. Ya. Apakah di sana menguntungkan diri sendiri atau orang lain? Apakah di sana juga ada penyalahgunaan kewenangan? Ataukah di sana juga menimbulkan kerugian keuangan negara? Tetapi di luar unsur-unsur itu menurut saya yang sangat penting untuk bisa dibuktikan nanti adalah adanya tujuan. Ya, tujuan apakah pengaturan-pengaturan itu semua merupakan satu bentuk kehendak untuk menguntungkan pihak Google misalnya atau Ya. pihak lain misalnya. Jadi tujuan itu Mbak Friska yang harus dibuktikan oleh kejaksaan, Mbak Friska. Nah, bagaimana untuk membuktikan mens rea atau niatnya ada tidaknya memang untuk itu kalau dalam proses pembuktian sekarang? Karena tampaknya yang sedang digali Kejaksaan Agung kan hasilnya ya, Nadiem dianggap melanggar prosedur sehingga PMH melanggar perpres dan juga juknis lainnya. Ya, ada banyak cara ya untuk menilai apakah misalnya ada sekongkolan, bahkan ada kickback misalnya. Sejauh ini kita tidak mendengar ya soal aliran dana. Apakah misalnya didahului dengan perbuatan-perbuatan curang, didahului dengan pertemuan-pertemuan antara NAN ini dengan Google, padahal pengadaannya sendiri belum secara resmi dilangsungkan, Mbak Friska. Jadi nanti kita akan dengar nih bukti-bukti apa saja yang dimiliki oleh pihak kejaksaan. Jadi kita publik harus sabar menunggu apa sih yang dimiliki oleh kejaksaan untuk menunjukkan mens rea-nya. Jangan juga sekadar terpenuhinya unsur di dalam pasal 2 atau pasal 3. Saya menduga kalau sekadar memenuhi rumusan unsur di dalam pasal 2 misalnya, itu sepertinya terpenuhi, Mbak Friska. Karena ya ini perbuatan melawan hukumnya jelas ya. Ada prosedur pengadaan barang dan jasa yang dilanggar. Tentu Google diuntungkan, artinya menguntungkan orang lain ya. Tentu di situ juga bisa merugikan keuangan negara. Tetapi kan yang publik ingin ketahui di sini mens rea-nya apa? Apakah memang Nadiem ya NAM ini ya punya kehendak untuk memperkaya Google dengan jalan melawan hukum itu tadi, Mbak Friska? Nah, untuk menelusuri apakah bisa secara gamblang nantinya penyidik melihat apakah ada niatan untuk memperkaya Google ataukah tidak, sekadar misalnya karena jaringan yang dipunya Nadiem, kita tahu kan backgroundnya Nadiem sebelumnya, apakah itu bisa diusut atau karena kewenangannya sebagai menteri itu tidak bisa dibenarkan? Bisa, Mbak Friska. Jadi semua bisa dijernihkan ya melalui proses penyidikan ini dan nanti berujung kepada penuntutan di muka sidang. Nanti JPU akan bisa menjelaskan kepada majelis hakim, meyakinkan majelis hakim bahwa memang NAM ini misalnya apakah memang betul-betul punya bad intention gitu ya, punya tujuan yang tidak baik
karena prosedur-prosedur itu dianggap tidak penting, yang penting adalah hasilnya gitu ya. Ya, Ataukah yang kedua ternyata ada konflik kepentingan. Kalau tadi Mbak ya. Friska sebut karena NAM ini habitat sebelumnya di bidang teh, apakah kemudian di sana ada misalnya konflik kepentingan, Mbak Friska? Konflik kepentingan misalnya karena jaringan pertemanan, jaringan kolega di dunia teknologi, informasi Hmm, gitu ya. Jadi ya. nanti akan bisa dibuktikan. Tapi kalau kita lihat gitu ya, selama memang jaksa bisa membuktikan adanya niat jahat tersebut, ya kita sangat yakin bahwa itu tidak pidana korupsi. Tapi kalau bukan, kalau tidak, ya tidak bisa membuktikan adanya mens rea itu, ya kita lihat di sini kemungkinannya adalah bentuk pelanggaran hukum administratif, perbuatan hukum di bidang hukum administratif. Nah, tetapi Hmm. sekali lagi ya, kalau dari kasus-kasus yang lain sih, dari sisi unsur pasal sepertinya tetap akan terpenuhi, Mbak Friska. Oke, nah sekarang kan beban beratnya di Nadiem, terakhir Mas Zainur. Nah, bagaimana untuk Nadiem membuktikan sebaliknya? Karena kan Nadiem bilang bahwa ini kalau untuk dia integritas nomor satu, tapi kan pada praktiknya sudah terjerat kasus ini. Ya tentu nanti bagi seorang tersangka punya hak untuk membela diri, untuk menjelaskan sebenar-benarnya apa yang dilakukan, kemudian bagaimana keputusan itu diambil. Apakah Ya. keputusan itu diambil sudah sesuai dengan prosedur, sudah melalui pertimbangan yang benar, tidak memiliki konflik kepentingan, tidak menguntungkan diri sendiri, tidak ada aliran dana. Ini memang murni untuk kepentingan pendidikan. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh tersangka. Dan sebaliknya bagi JPU bisa membuktikan bahwa ini sudah dimulai dari adanya niat yang jahat. Dengan Hmm. apa? Dengan melakukan pertemuan-pertemuan bahkan sebelum ada tendernya, sebelum ada Ya. pengadaannya gitu ya. Nah, ini Mhm. belum ada pengadaan ya, tetapi kemudian Udah ketemu duluan sudah gitu ada ya. pertemuan-pertemuan gitu. Ya itu kan artinya sudah mengarah ya, Mbak. Dan arahan itu dilanjutkan dengan meminta kepada para bawahannya untuk menggunakan produk spesifik Chromebook, tidak memberi opsi untuk produk-produk yang lain. Bahkan Ya. ketika bertentangan dengan hasil kajian dari Litbang Kementerian Pendidikan itu sendiri, Mbak Friska. Dan ini bisa jadi warning juga untuk pejabat negara lainnya. Terima kasih Mas Zainur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Sama-sama. Korupsi UGM. Terima kasih.